Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Erlina Susanti, CGP Angkatan 11, Kabupaten Tanah Datar tahun 2024. Dan kali ini saya bersama Ibu Iska Kosnita. Beliau adalah guru matematika di SMA Negeri 2 Lintabuo. Yang kali ini akan berpartisipasi dalam kegiatan supervisi. Apa kabar Bu Iska? Alhamdulillah baik Bu Ina. Alhamdulillah. Semoga harinya menyenangkan untuk hari ini. Insya Allah. Bu Iska, untuk saat ini kita akan mengadakan praobservasi yang merupakan rangkaian kegiatan supervisi kelas. Jadi nanti akan ada 3 tahap. Yang kali ini adalah praobservasi, kemudian observasi, dan nanti untuk evaluasinya akan ada pasca observasi. Nah, fungsinya kegiatan observasi ini atau supervisi ini untuk melihat atau mengevaluasi bagaimana proses pembelajaran yang Bu Iska lakukan di dalam kelas. Ya, Bu Iska ya. Baik. Mungkin saya akan mulai bertanya-tanya sedikit sebelum Bu Iska nanti melakukan observasi di kelas. Untuk pertanyaan pertama, tujuan pembelajaran Bu Iska nanti itu apa? Jadi peserta didik bisa menyelesaikan permasalahan mengenai deret geometri, baik itu menyelesaikan berdasarkan soal dengan menggunakan rumus atau menyelesaikannya dalam bentuk soal cerita atau permasalahan dalam dalam kehidupan sehari-hari mereka itu. Oke. Jadi masalah deret geometri ya Bu Iska ya. Jadi diselesaikan dalam konteksnya kehidupan sehari-hari. Baik Bu Iska, untuk pertanyaan kedua, area pengembangan yang hendak dicapai nih yang mau Bu Iska lihat mungkin dari pembelajaran nanti, areanya apa untuk bagi siswa nanti? Terima kasih Bu. Jadi yang ingin dicapai dari area pengembangan siswa ini, siswa itu mampu dalam menyelesaikan soal-soal yang telah diberikan kepada mereka, dan mereka juga mampu mengajarkan ke temannya seperti tutor sebaya gitu. Oke. Itu ya area pengembangannya. Lanjut mungkin strategi yang akan Bu Iska persiapkan nih, yang akan dipersiapkan dalam kelas nanti, mungkin mulai dari model pelajarannya atau media pelajarannya dan lain sebagainya. Apa saja itu strateginya? Seperti tutor sebaya aja Bu, belajar kelompok, belajar kelompok, tutor sebaya, dan mereka mampu untuk menyampaikan juga ke temannya dengan menampilkan hasil kelompoknya masing-masing. Presentasi ya? Presentasi kelas. Kalau model pelajarannya apa rencananya Bu Iska? Mungkin ada inquiry based learning atau problem based learning misalnya, atau project? Lebih ke Inquiry based learning ya. Inquiry. Oke, ada menggunakan media pelajaran nanti. Infocus. Oke, fokus. Pakai Infocus. Fokus. Ada LK juga mungkin ya? LK, Infocus dan lembar kerja. Karena mereka akan berdiskusi nanti ya? Iya. Oke. Lalu nanti apakah ada Bu Iska menerapkan pembelajaran diferensiasi di kegiatan nanti? Kita kan ada mengenal ada diferensiasi konten, diferensiasi proses, sama diferensiasi produk gitu. Jadi ada lebih ke proses. Seperti apa tuh Bu Iska? Mereka mampu untuk berbagi wawasan, memberikan pendapat gitu, kerjasama antara kelompok, dan mampu untuk menguangkan pendapat-pendapatnya tadi. Oke. Jadi saling bantu lah istilahnya ya, bagi kalau yang sudah paham membantu yang belum paham. Atau mungkin gurunya juga seperti itu yang membantu kelompok-kelompok yang masih belum paham. Lalu penilaian yang akan Bu Iska lakukan nanti apa? Ada penilaian pertama itu proses, penilaian proses, terus penilaian sikap. Ada sikap ya? Iya, proses, sikap, penilaian
Ada yang asesmen sumatifnya, Ya, informatif, iya asumatifnya ada ya. asesmennya. Oke. Berarti ada soalnya ya Bu Iska ya? Ada. Oke. Soal dijabarkan melalui LK. Oh, ada di LK-nya. Iya. Tentukan di LK. Oh, baik. Lalu nanti insya Allah kan akan dilaksanakan di observasi kelas. Nih, nanti murid kelas berapa nih? Atau sasarannya di kelas berapa? Kelas 10 E3. Kelas 10 E3. Kapan itu Bu Iska? Hari Kamis. Hari Kamis jam 7.30 sampai jam 9.45. Oh, 3 jam ya? 3 jam. 3 jam pelajaran. Oke, baik Bu Iska. Mungkin untuk pra observasi ini yang pertanyaan yang saya butuhkan itu sudah cukup untuk persiapan Bu Iska nanti, dan mudah-mudahan apa yang disampaikan tadi bisa terlaksana ketika observasi nanti, dan mudah-mudahan lancar observasinya, dan nanti kita akan lanjutkan ke pasca observasi, dan ketika pasca observasi nanti kita akan didampingi sama PP Ibu, dan insya Allah itu ya beberapa hari setelah observasi mungkin akan dilakukan. Terima kasih banyak Bu Iska, semoga lancar sama-sama, nanti ke observasi kita. Terima kasih ya Bu Iska. Sebelum kita masuk ke pelajaran, mau absen dulu kehadiran Ananda tadi ini. Ada Aisyah, ada tuh Aisyah, Alga Pratama, ada Nasyara, lain, Muhammad Raja, Muhammad Nadia, Nadia, Raksi, Rizka, Soraya, Rana, Iyana, Siti, Johanna. Ya, berarti 2 orang tadi ya. Yang Faras sakit, satu lagi Raji tanpa keterangan apa. Ya, kalau pertama ya. Ananda. Ya, sebelumnya sedikit motivasi dari Ibu. Nah, Ananda perlu menambah semangat Ananda karena niat dari rumah sudah untuk belajar ya. Nah, semoga langkah yang Ananda jalani mulai dari rumah sampai ke sekolah dan diawali dengan doa tadi menjadi amal ibadah untuk kita semua ya. Menjadi karena menuntut ilmu itu juga bagian dari ibadah. Ya, Anda menuntut ilmu di sekolah, mudah-mudahan karena niatnya baik dan cara yang benar menjadi amal ibadah dari Anda mulai dari awal hingga
detik akhir lumayan ya. Jadi ilmunya dapat, ibadahnya juga dapat. Dan sekarang ibu mau bertanya, siapa yang masih ingat pelajaran minggu lalu tentang barisan aritmatika dan deret aritmatika? Nah, ada yang masih ingat apa itu barisan aritmatika, apa deret aritmatika? Saya akan hubungannya dengan pelajaran kita setelah ini. Barisan, masih ingat? Ya, angkat tangannya, Soraya. Barisan aritmatika adalah suatu barisan bilangan-bilangan di mana beda atau selisih di antara dua hitungan merupakan bilangan tetap. Bedanya tetap. Nah, adakah yang tahu tentang barisan geometri? Kan kemarin buku belajar dulu ya. Nah, belajar dulu. Ada yang tahu tentang barisan geometri? Kalau barisan dari dia beda yang tetap, dia sama dan jadi angka yang sama. Kalau barisan geometri apa? Ada yang bisa supaya ada yang ya, boleh. Barisan geometri adalah angka yang memiliki pengertian rasio dari segi filosofi. Rasio pada barisan geometri biasa disebutkan dengan barisan geometri berbasis sesuai. Oh ya. Mana pendapat yang lain? Nah, untuk lebih pahamnya kita masuk ke apa ya? Itu bagi Ananda dalam bentuk kelompok. Kelompoknya sama dengan minggu kemarin. Silakan duduk ke kelompok, nanti akan kita apa namanya mengerjakan masalah-masalah baik itu berupa soal ataupun soal cerita mengenai kehidupan sehari-hari itu mengenai barisan geometri. Nah, contoh permasalahan misalnya perkembangan virus corona. Ya, presentasi dari saya kalau masalah Bisa diulangi tidak? Yang kayak gitu saya ya. Saya Al-Aswar, saya Aisyah, saya Rafiqani. Menurut Anda pembelajaran kali ini bagaimana? Apakah senang atau merasa apa? Sangat-sangat menyenangkan. Angkat tangan yang bersuara. Ya, silakan Ulil. Sangat-sangat menyenangkan. Sangat-sangat menyenangkan. Kenapa Ulil? Karena saya berkelompok yang baru. Saya dengan teman dan saya datang oleh temannya saling paham. Oke, yang lain ingin berpendapat? Bagaimana rasanya dengan pelajaran hari ini dan materinya bagaimana menurut Anda? Angkat tangan dan bersuara. Nah, silakan saya. Tahun 2020 Pelajaran kali ini sangatlah luar biasa dan menyenangkan. Ya, apa sih temannya? Nah, mudah-mudahan Anda lebih paham lagi konsep tentang
barisan geometri, di mana ini barisan geometri adalah suku-suku yang memiliki pola tertentu, di mana dia memiliki rasio misalnya dikali dengan bilangan yang sama dibagi dengan bilangan yang sama dengan rasionya. Nah, mungkin itu saja kesimpulan dari buku. Kita tutup pembelajaran kali ini dengan membacakan hamdalah. Dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita berjumpa kembali dalam kegiatan kali ini itu pasca supervisi atau pasca observasi yang masih bersama Bu Iska. Di sini juga sekarang didampingi oleh Bu Mary sebagai pengajar praktik. Baik Bu Iska, apa kabar hari ini? Alhamdulillah baik Bu. Sehat? Sehat. Alhamdulillah. Jadi ini adalah kelanjutan dari dua kegiatan kita sebelumnya, di mana pertama kita ada pra observasi, kemudian ada observasi dalam kelas, sekarang observasi pasca observasi ya. Mungkin ada di sini beberapa pertanyaan yang akan saya sampaikan kepada Bu Iska. Oke, kita mulai Bu Iska ya. Ini yang pertama, bagaimana perasaan Bu Iska nih setelah didampingi ada yang mengamati di dalam kelas kemarin ketika pembelajaran berlangsung. Makasih Bu. Biasanya kan pembelajaran ketika dilakukan di dalam kelas dibandingkan dengan yang diobservasi dengan yang tidak tentu ada perbedaan. Saya sangat senang sekali ketika ada yang observasi di kelas dan memantau bagaimana prosesnya pembelajaran itu, dan menurut saya itu adalah suatu pembelajaran juga bagi diri saya karena saya berusaha untuk memberikan sesuatu yang maksimal juga terhadap siswa, apa yang dia butuhkan, apa yang siswa ingin capai dalam suatu proses pembelajaran itu. Nah, jadi saya sangat senang sekali Bu ada yang mengobservasi, nanti dari saya lebih bisa untuk belajar kembali. Jadi senang ya, luar biasa sekali langkah guru seperti ini. Senang ketika diobservasi. Baik Bu Iska, kita lanjut untuk yang berikutnya dari kegiatan pembelajaran yang Bu Iska telah lakukan dalam kelas. Kira-kira apa sih area pengembang? Kita kan sudah bahas ketika pasca kemarin bahwa ada area-area pengembangan yang akan bisa lakukan di dalam kelas. Nah, kira-kira apa sih yang sudah terlaksana ketika pembelajaran kemarin? Berikut di tahapan-tahapannya apa? Mungkin mulai dari pendahuluannya gimana, mulai kelasnya gimana, dan juga kegiatan pembelajaran intinya. Kemarin kan pembelajaran dimulai dengan absensi seperti biasa, kami melakukan doa dan membaca Asmaul Husna karena sudah menjadi rutinitas siswa. Sesuatu kebiasaan yang baik itu kan bagus kita biasakan Bu. Dan lanjut telah juga disampaikan tujuan dari pembelajaran itu. Tujuan pembelajarannya itu siswa ini dapat memahami konsep tentang barisan dan geometri gitu. Dan sudah disampaikan juga pertanyaan-pertanyaan pemantik dan kita lihat dari awal anak-anak ini ternyata juga sudah mulai paham karena sebelumnya juga sudah belajar tentang barisan aritmatika. Nah, setelah itu pertanyaan itu saya bagi ke dalam kelompok, ada 5 kelompok kemarin. Pembagian kelompoknya alhamdulillah berjalan lancar gitu karena di setiap kelompok itu memang siswa-siswa yang ada bervariasi, kemampuannya bervariasi dalam setiap kelompok. Nah, dalam proses diskusi setelah kita pantau Bu, ternyata anak-anak ini mampu untuk memberikan
pemahaman terhadap temannya tutor sebaya gitu. Jadi anak-anak yang mempunyai kemampuan lebih dalam menalar konsep tadi bisa memberikan atau memahami temannya juga gitu. Jadi setiap kelompok tuh nggak terfokus di satu orang saja gitu. Tapi temannya juga harus paham. Tapi kalau dalam matematika mengungkapkan itu memang lebih sulit gitu. Jadi itu kendalanya kemarin Bu. Diskusi kalau dilakukan dalam bidang bahasa Indonesia, geografi, atau ilmu sosial mereka lancar. Tapi ketika diskusi dilakukan dalam bentuk pembelajaran matematika, mereka memang merasa agak kaku gitu. Nah, itu kendalanya. Tapi alhamdulillah proses itu berjalan dengan lancar dan telah ditampilkan oleh satu kelompok yang tampil waktu itu. Satu kelompok ini menyampaikan apa hasil diskusi kelompoknya, ditanggapi oleh kelompok-kelompok yang lain memberikan pertanyaan, dan alhamdulillah pertanyaan itu terjawab. Artinya ketika dijawab berarti mereka sudah mampu memahami konsep yang tadi. Nah setelah itu sempat saya beri juga latihan gitu untuk lebih memahami lagi sampai mana batasnya, karena latihan ini sifatnya pribadi bukan kelompok lagi, jadi kita bisa memahami kemampuan anak itu secara pribadi dan ditutup dengan juga kemarin ya Bu, closing statement dari anak-anak tersebut. Ternyata dia senang, alhamdulillah senang, katanya lebih membuka wawasan, bebas untuk berekspresi gitu dan mampu untuk menguasai konsep juga. Ya, benar sekali yang Bu Iska katakan tadi. Memang saya lihat waktu itu, dan yang di pendahuluan yang menjadi catatan menurut saya yang luar biasa sekali, yang mungkin saya pribadi juga tidak sempat melakukan itu memberikan motivasi ke siswa ketika setelah mengambil absen waktu itu, jadi motivasi siswa untuk belajar dikaitkan dengan agama. Nah itu poin yang luar biasa sekali. Kemudian Bu Iska akan mengapresiasi siswa juga kemarin, lalu Bu Iska juga memberikan masukan kepada kelompok yang sudah tampil untuk kedepannya sebaiknya seperti apa. Saya lihat yang ketika kelompok selesai tampil ke depan kelas. Kemudian untuk yang pembelajaran berdiferensiasi seperti yang Iska sampaikan tadi, melihat Iska sudah mendampingi siswa, kemudian mungkin anak-anak juga saling bantu ketika belajar. Kalau untuk tadi sebenarnya ini pertanyaan lanjutan ini, tantangannya yang Bu Iska rasakan. Tadi Bu Iska sudah menyampaikan salah satunya itu mungkin siswa belum terbiasa untuk melakukan diskusi di dalam pelajaran matematika. Mungkin mereka masih kelas 10 ya, kalau untuk kelas lain mungkin sudah terbiasa. Kalau untuk kelas 10 ini dari SMP mungkin nggak ada itu. Jadi memang kakunya benar. Jadi selain tantangan tersebut, ada nggak tantangan yang lain? Strategi untuk anak-anak ini semakin leluasa meluangkan pendapatnya. Mungkin Iska butuh belajar lagi gitu, membaca atau melihat di internet strategi apa yang membuat suasana itu cair sehingga anak-anak ini bisa meluangkan pendapatnya. Mungkin itu juga kendalanya. Oke, jadi dokter menjawab dulu nih pertanyaan berikutnya. Kalau Bu Iska rencana kedepannya untuk mencari referensi yang lain. Jadi tadi kalau udah dapat nih, udah ada tantangannya, Bu Iska udah tahu gitu kan. Kemudian udah ada rencana kedepannya, rencana mau belajar lagi. Mungkin bisa belajar lewat guru-guru yang lain juga ya. Kira-kira kapan akan Bu Iska lakukan nih yang boleh belajar ini? Untuk besok kalau ada guru ya, kalau belajar itu kan tidak harus ditunda-tunda ya Bu. Kalau semakin cepat kan semakin baik gitu kan. Mungkin kalau untuk belajar di YouTube kapasitasnya itu bisa, tapi kalau untuk belajar dengan guru yang lain bisa minggu besok kalau ada waktu mau untuk belajar lagi. Mungkin Iska butuh contoh bagaimana pembelajaran
yang baik. Jadi Iska bisa belajar mengambil ilmunya di sana, juga bisa Iska aplikasikan dalam pembelajaran di sana. Kira-kira dari ketiga rangkaian proses kita melakukan observasi ini, mulai dari pra observasi, observasi kelas, sampai sekarang pasca observasi, apa yang Bu Iska dapatkan? Sebenarnya banyak ilmu yang bisa Iska dapatkan. Pertama, punya kesempatan di sini dulu untuk menimba ilmu juga gitu kan. Ternyata dalam proses pembelajaran itu kita butuh tahap-tahap, harus tahap-tahap atau langkah-langkah yang perlu kita laksanakan bagaimana supaya anak tadi mendapatkan haknya gitu. Anak itu tidak merasa tertekan dalam belajar, tapi mereka puas dengan hasil yang mereka raih, dengan suasana hati yang senang juga gitu. Jadi Iska senang dengan hal itu karena kita kan tidak harus menuntut dengan kebiasaan-kebiasaan lama. Kita butuh suatu pembaharuan dalam proses pembelajaran ini. Luar biasa sekali Bu Iska. Senang rasanya bisa mengobservasi Bu Iska karena memang Bu Iska pemikirannya memang untuk maju. Oke Bu Iska, mudah-mudahan untuk kedepannya pembelajaran Bu Iska dalam kelas lebih baik lagi dan lebih baik lagi. Amin. Oke, terima kasih Bu Iska untuk observasi kegiatan observasi kita, dan mungkin mudah-mudahan kita ada kegiatan seperti ini lagi dan tidak sabar untuk melihat kemajuan di kelas Bu Iska. Amin. Terima kasih Bu Iska. Sama-sama Bu. Hmm. Yuk.